Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami bisa hadir kembali untuk ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan terus campur tangan, memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir dalam tangan Tuhan. Dan berkati kami yang mendengarkan, biarlah firman Tuhan menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh hanya mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan adik-adik. Pada saat pagi hari ini kita kembali lagi, kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, dimana pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari salah satu kisah tokoh Alkitab atau anak-anak Tuhan yang bagaimana sih kehidupan mereka. Kita langsung saja buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan 12. Kakak akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Di sini kita mau mengingat kembali cerita tentang dua orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Jadi pada saat pagi hari ini Kak Nela akan memberikan tema, yaitu saling mengasihi. Adik-adik pasti ingat dong bagaimana kisah dari Kain dan Habel, di mana di situ Kain merupakan anak sulung, sedangkan Habel anak kedua. Jadi Kain adalah kakaknya Habel. Dan dikisahkan di dalam Kejadian bahwa Kain adalah seorang kakak yang telah membunuh adiknya. Artinya apa? Tidak ada kasih dalam diri Kain. Kain tidak mengasihi adiknya, sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Hal seperti ini gak boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan, apalagi dengan saudara kandung. Jangankan sama orang lain, ya kan? Saudara kandung kita saja kita gak boleh membenci, bahkan dendam, bahkan sampai seperti Kain yang tega membunuh adiknya sendiri. Jadi pada saat pagi hari ini adik-adik, kita mau belajar, kita mau belajar mengasihi satu sama lain, bukan saja kepada saudara kita, tetapi kepada orang yang di sekeliling kita yang mungkin dan bahkan ada yang tidak seiman dengan kita, yang berbeda dengan kita, tetapi kita dituntut harus saling mengasihi. Kita harus saling mencintai satu sama lain. Kita harus saling merangkul dalam setiap kehidupan kita. Gak boleh kita membedakan satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Sekarang pertanyaannya buat kita, Kak, mengapa sih kita harus mengasihi? Adik-adik pasti nanya, kenapa kita harus mengasihi? Kenapa misalnya ada orang jahat dengan kita, terus kita juga jahat dengan mereka, tetapi bukan jahat dengan kita, tapi kita harus mengasihi mereka. Kenapa? Kenapa kita harus mengasihi orang jahat dengan kita? Dia udah jahat dengan kita. Misalnya kita punya teman yang suka mukulin kita, yang suka bully kita misalnya, kan ya. Jadi akhirnya kita bilang, tetapi kita harus mengasihi mereka. Apa bisa
Dan mengapa kita harus mengasihi orang yang sudah berbuat nggak baik buat kita? Adik-adik, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan. Perintah Tuhan Yesus, perintah Allah. Makanya kita harus mengasihi, karena kita dapat perintah dari Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21, di sana dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berarti mengapa kita harus mengasihi? Itu perintah dari Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi alasan mengapa kita harus mengasihi satu sama lain itu perintah. Namanya perintah harus dijalankan. Namanya perintah harus dituruti. Karena itu apa? Karena kalau kita mencintai Allah yang tidak kelihatan, kita tidak pernah melihat Allah seperti apa wujudnya. Tapi kalau kita mengasihi Allah yang tidak berwujud, otomatis kita juga harus mengasihi orang yang berwujud, orang di sekeliling kita yang bisa kita lihat. Jika yang tidak bisa kita lihat saja kita mengasihi, kenapa tidak bisa kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat setiap hari? Kita lihat hidungnya mancung, hidungnya atau pesek dengan pesek, atau matanya besar atau kecil, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, mengapa kita harus mengasihi? Kita mengikuti perintah daripada Tuhan. Jangan seperti Habel dan Kain. Jangan seperti Kain yang tidak mengasihi adiknya sendiri. Bahkan dia sampai membunuh adiknya. Ini adalah contoh bahwa untuk kita selalu mengasihi satu sama lain. Gak boleh ada iri hati dalam diri kita. Karena dari iri hati maka timbullah segala macam pemikiran yang akan membawa kita bisa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Kain kepada Habel adiknya. Karena dia terlalu iri hati, dia merasa berbeda, dibedakan oleh Tuhan, sehingga dia udah saya habisi saja lisannya, sehingga udah saya nggak akan melihat dia lagi. Adik-adik, hal seperti ini tidak perlu kita lakukan. Maka dari itu, mengapa kita harus mengasihi satu sama lain? Karena itu perintah daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Mengasihi adalah teladan dari Yesus. Adik-adik, Yesus adalah teladan yang sangat baik dalam hidup kita, yang harus kita turuti. Dia dicaci maki, dia dihina, dia dilukai, dia dibunuh di kayu salib. Dia tetap mengasihi orang-orang yang menyakitinya. Dia tetap mengasihi orang-orang yang telah membinasakannya dan telah menfitnahnya segala macam. Dia tetap mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Itu teladan daripada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Maka dari itu, apa yang telah Yesus lakukan, itu patut kita contoh, patut kita ikuti, patut kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat yang menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah itu. Jadi, ketika ada orang yang tidak menyenangkan kita, ketika ada perbuatan orang yang mungkin menyakiti kita, berusahalah kita untuk memberikan mereka dengan belas kasihan, kasih yang tulus, kasih yang tidak karena wah kalau saya berikan ini dia akan membalas ini. Kasih yang cuma-cuma, kasih tanpa kita menuntut balas. Itulah teladan yang dari Tuhan Yesus berikan
contohkan kepada kita anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa mampu mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang merendahkan kita sebagai anak Tuhan. Tunjukkan kalau kita anak Tuhan, kita mampu mengasihi mereka. Kita tunjukkan kita punya kasih yang luar biasa, yang tidak perlu menuntut balas, karena kita tahu pembalasan itu hanya daripada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, firman Tuhan katakan tidak akan pernah sia-sia. Jadi pada saat pagi hari ini, adik-adik, ikutilah teladan Yesus untuk kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, salah satu buah roh. Mengapa kita harus mengasihi? Kasih merupakan salah satu dalam 9 buah roh yang terdapat di dalam Galatia, di mana di sana dijelaskan kita harus mengasihi. Kita buah roh itu salah satunya adalah kasih. Kalau kita punya kasih, kita yakin percaya apapun yang orang lakukan kepada kita, kalau kita kasih dengan orang, kasih aja. Jadi nggak perlu kita membanding-bandingkan diri kita atau menganggap berharap orang itu akan melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan juga kepada orang lain. Jangan pernah berharap seperti itu. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan itu kasih yang harus kita selalu ingat bahwa dari 9 buah roh ada kasih. Dari ke-9 itu ada satu, yaitu kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Betapa pentingnya kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kolose 1 ayat 8 dikatakan, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi itulah dalam buah-buah roh ada kasih. Itu yang kita harus ingat, bahwa kita hidup di dunia ini bukan karena kuat dan gagah kita. Terlebih Allah sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Jadi pada saat pagi hari ini, belajar dari kisah Kain dan Habel, yang Kain tidak mengasihi adiknya. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena kasih itu adalah perintah daripada Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu adalah teladan daripada Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu merupakan salah satu dari buah-buah roh yang sering kita ingat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi segalanya itu harus kita ingat, harus kita pelajari, dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita harus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Jadi pada saat pagi hari ini, adik-adik, pembelajaran kita mengingatkan kita, pembacaan Alkitab kita mengingatkan kita dari kisah Kain dan Habel yang tidak memiliki kasih. Kain yang tidak memiliki kasih, tetapi hari ini kita diajarkan bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain, sama orang lain, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan, karena kita tahu ketika kita memberikan kasih, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, yang mengingat bahwa Tuhan juga telah mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau mengakhiri firman Tuhan kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ajari kami Tuhan untuk kami saling mengasihi satu sama lain. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang penuh kasih, seperti yang telah Engkau perintahkan kepada kami Tuhan, yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang telah Engkau menjadikan teladan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami bersama Tuhan, kami memiliki kasih yang luar biasa seperti Tuhan miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu Batu Karang. Tuhan menyertai, memberikan mereka kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan, agar minggu depan bisa kembali lagi bersekolah minggu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.